Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah hukum perjanjian. Pengertian perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang dilakukan tersebut dalam persetujuannya. Selamat menyaksikan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Seperti sudah saya sebutkan di awal, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Syarat sah perjanjian. Yang pertama, sepakat. Yang kedua, cakap hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Jadi keempat syarat sah perjanjian ini akan kita detailkan lagi, ya, apa maksudnya hal-hal tersebut. Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang. Yang kedua, pernyataan secara diam-diam sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur, kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.
apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun, maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan orang atau seorang anak yang belum dewasa. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Junto Sema nomor 3 tahun 1963. Suatu hal yang dapat diartikan sebagai objek perjanjian yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Di dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, para pihak. Yang kedua, ada persetujuan. Yang ketiga, ada persetujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Yang kelima, ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Yang keenam, ada syarat-syarat tertentu. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita bisa melihat yang namanya para pihak itu adalah orang-orang yang melakukan perjanjian, baik itu tertulis atau lisan ya. Jadi umpamanya bisa orang, bisa perusahaan, atau bisa lembaga yang melakukan satu perjanjian itu disebut para pihak. Kemudian yang kedua ada persetujuan. Jadi adanya kesepakatan dari para pihak tersebut
untuk setuju melakukan perjanjian. Kemudian yang ketiga, ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi di dalam satu perjanjian itu ada satu tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, kalau kita perjanjian jual beli rumah, artinya kita tujuannya adalah untuk memperoleh rumah dan membayar rumah itu, ya kan? Kalau jual beli rumah. Jadi tujuannya itu adalah memperoleh rumah dengan cara membeli atau kredit. Itu namanya unsur ada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Jadi di dalam proses suatu perjanjian itu ada namanya satu proses kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya tadi kalau kita kredit rumah ya, maka ada proses-prosesnya. Pertama kali milih lokasi, kemudian kita melihat lokasi, kemudian akad kredit, pembayaran, setelah serah terima kita bisa menempati rumah tersebut. Dan kemudian setelah ini kita perlu tiap bulan melakukan pembayaran. Kemudian yang kelima, ada bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu di sini yang namanya perjanjian itu ada lisan, ada tulisan. Kalau kita melihat di sini yang namanya perjanjian itu yang tertulis ya. Yang tertulis di samping itu di dalam tertulis bisa juga lisan ya. Umpamanya contohnya kita beli kredit rumah tadi kan. Ada bangunan yang belum ada. Nah, kita bisa minta secara lisan untuk dibangunkan. Contohnya mengenai tempat sampah atau pagar. Kemudian yang keenam, ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu di sini bisa yang pertama mempunyai gaji atau penghasilan bulanan yang tetap, ya kan? Kemudian dia sudah dewasa, ya kan? Sudah artinya sudah cakap hukum dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa, kita lihat sekarang adalah asas perjanjian. Asas perjanjian itu antara lain asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata. Di mana asas kebebasan berkontrak ini kita boleh melakukan kontrak bentuknya apa saja ya. Tadi sudah disinggung yang sifatnya bisnis ya, bisa diperjualbelikan. Yang kedua asas konsensus ya, konsensualisme. Asas konsensus adanya kesepakatan ya dari dua belah pihak tadi untuk menjalankan perjanjian tersebut. Kemudian asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum. Jadi dengan melihat asas kepastian hukum, kita mengikat dalam satu perjanjian itu ada hukum yang dianut, yaitu hukum perdata yang. Kemudian asas kekuatan mengikat. Dengan kita melakukan satu persetujuan dalam satu perjanjian, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak ya. Kedua pihak karena biasanya di dalam satu perjanjian tadi ada satu
saksinya, yaitu bagian hukum, ya, bagian hukum. Kemudian ada asas kepastian hukum. Jadi dengan adanya perjanjian tadi, apabila terjadi salah pengertian atau hal-hal yang tidak disepakati muncul di tengah perjanjian, adanya suatu kepastian hukum. Asas moral, ya, asas moral, rekan-rekan mahasiswa semua, asas moral. Jadi orang di dalam melakukan perjanjian itu dasarnya atau berasaskan adalah moral. Moral itu cara berpikir yang baik, ya kan? Bukan untuk menipu, jadi perjanjian itu untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang asas kebiasaan. Jadi kita di dalam satu perjanjian, apabila terjadi suatu masalah, bisa juga berlaku asas kebiasaan, ya kan? Kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut seperti apa, ya kan? Kemudian asas kepatutan. Jadi patutnya seperti apa? Patutnya seperti apa? Kalau tidak patut, ya perjanjian tadi tidak sah, gitu loh. Jadi seharusnya kalau umpamanya kita kredit rumah, patutnya bagaimana? Bayar DP dulu, atau DP 0%, atau tidak bayar. Nah, itu apakah atau harganya terlalu mahal, ya kan? Kalau harga terlalu mahal, bunganya terlalu tinggi, itu asas kepatutannya tidak ada. Kemudian adanya asas keseimbangan. Di dalam satu perjanjian itu antara para pihak itu harus ada keseimbangan, tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya adanya asas kepercayaan, bahwa di dalam perjanjian tadi para pihak harus ada saling kepercayaan, ya, saling percaya dengan adanya perjanjian tersebut. Tapi kalau ada kecurigaan satu dengan lainnya, biasanya perjanjian itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian asas itikat baik. Jadi dengan adanya perjanjian ini diharapkan muncul adanya asas itikat baik. Artinya apa? Yaitu ingin menyelesaikan satu target yang ingin dicapai dengan itikat baik. Artinya tidak menipu. Contohnya, kalau kita ada kontrak perjanjian tentang pembangunan jalan atau pembangunan rumah, itu harus disepakati umpamanya campurannya semen pasir harus berapa, jangan dikurangi. Itulah yang terjadi sekarang ini kan, jalan atau rumah baru dibangun ternyata ambruk. Setelah melalui pengecekan, ternyata campurannya tidak sesuai dengan speknya, ya. Rekan-rekan mahasiswa, kita coba sekarang masuk ke dalam syarat-syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau kita melihat syarat-syarat sahnya perjanjian itu berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, adanya kata sepakat dari para pihak. Jadi kedua belah pihak harus sepakat dulu. Jadi kalau tidak sepakat, ya perjanjian itu batal. Yang kedua,
pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. Nah, tadi di awal sudah disebutkan siapa saja yang termasuk cakap hukum tadi ya. Kemudian objeknya tertentu. Ya, jadi dia mempunyai objek, apakah itu kredit rumah, pembangunan rumah, beli rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, adanya sebab yang dihalalkan. Bahwa di dalam satu perjanjian tadi, itu semua kegiatannya itu sifatnya legal ya. Tidak ada unsur penipuan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan syarat subjektif, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Terus kemudian pihak-pihak dinyatakan cakap hukum, itu disebut merupakan syarat subjektif, ya kan. Kemudian yang 3-4, objeknya tertentu, adanya sebab yang dihalalkan, itu merupakan syarat objektif. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan subjektif yang sifatnya subjektif. Unsur-unsurnya adalah yang pertama, adanya kesepakatan kehendak dari pihak-pihak atau para pihak dan wewenang berbuat dalam kesepakatan tersebut agar tidak terjadi. Yang pertama adalah paksaan atau tuang. Kemudian penipuan atau bedrock. Dan yang ketiga adalah kekhilafan atau kekeliruan, dwelling atau mistik. Jadi yang sifatnya subjektif tadi supaya tidak terjadi adanya paksaan, penipuan, kekhilafan atau kekeliruan. Kemudian yang kedua adanya wewenang berbuat sah secara hukum. Yang pertama orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan. Yang ketiga wanita yang bersuami. Syarat ini sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi artinya bisa diabaikan. Sekarang yang single juga boleh ya. Yang keempat, orang yang tidak dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan tertentu. Ya, itu adalah syarat-syarat sahnya perjanjian yang sifatnya subjektif. Jadi ini mengarah ke orangnya ya, Mari kita lihat untuk syarat-syarat bagi orang atau yang sifatnya objektif, satu perjanjian yang sifatnya objektif. Bahwa yang pertama perihal tertentu, artinya jelas dan dibenarkan oleh hukum. Kemudian kuasa yang diperoleh, artinya jelas maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi di sini apa yang diperjanjikan tadi itu jelas. Contohnya kita mau jual beli mobil. Nah, itu objektifnya adalah jelas bahwa perihalnya adalah jual beli mobil, ya kan? Kemudian kuasa yang diperoleh. Nah, setelah kita membayar tentunya kita mendapatkan mobil, itu maksudnya. Kemudian berikutnya adanya
konsekuensi hukum apabila salah satu syarat objektif tidak dipenuhi. Kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Gitu. Mari kita lihat sekarang syarat sah umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. Jadi di sini ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan supaya syarat itu sah di luar pasal tersebut. Yang pertama, kontrak harus dilakukan dengan etikat baik. Jadi kalau kita mau melakukan kontrak itu harus mempunyai tujuan yang baik ya. Bukan kontrak, kita menjalin kontrak tapi untuk menipu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Apabila di satu kontrak di suatu daerah itu tidak memperbolehkan orang menyembelih binatang yang menjadi kebiasaan di situ, ya makanya jangan. Kemudian kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Asas kepatutan di sini artinya mengikuti hal-hal yang dianut oleh kebiasaan di daerah atau di negara tersebut. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Di dalam satu kontrak itu dia ada suatu pembangunan jalan raya, dia menembus kepentingan umum. Nah, ini ada satu kegiatan perlu ada diupayakan penggantiannya ya, penggantiannya di situ. Mari kita melihat satu contoh perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata. Yang pertama, perjanjian sewa beli atau leasing. Kemudian perjanjian joint venture. Kemudian perjanjian waralaba. Jadi di sini terlihat bahwa di dalam sewa beli atau leasing, kalau Anda membeli mobil atau motor tadi ya, sering melakukan kredit ya, namanya kredit, yaitu perjanjian sewa beli atau leasing. Jadi semua kegiatan yang menyiapkan adalah pihak yang menjual, kemudian yang membeli tinggal tanda tangan dan bersepakat ya, gitu. Setelah waktunya habis, maka barang menjadi milik, kemudian tugasnya pembayaran juga sudah selesai. Kemudian perjanjian joint venture. Ya, joint venture itu satu kerjasama satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk bergabung membangun satu kegiatan. Contohnya ada joint venture antara perusahaan dari negara Amerika yang menanamkan sahamnya di Indonesia, maka dia harus ada joint venture dengan perusahaan yang ada di Indonesia, ya kan? Indonesia. Jadi sifatnya adalah satu perjanjian kerjasama ya, kerjasama. Bisa juga di sini untuk pengimbangan, artinya
modal tadi masuk ke satu perusahaan di Indonesia melalui satu proses perjanjian joint venture tadi. Kemudian adanya perjanjian waralaba atau franchise. Jadi ada satu perusahaan makanan atau minuman atau barang yang bisa dibisniskan menguntung-untung, maka ada orang punya modal tapi tidak punya ingin cepat kaya atau ingin bisa berbisnis, maka dengan jalan waralaba ini. Jadi di dalam waralaba ini ada satu fee yang diberikan kepada pemilik merek tadi ya, pemilik merek tadi. Nah, itu dasarnya adalah perjanjian waralaba. Jadi kalau kita melihat macam-macam perjanjian itu ada perjanjian konsensus, kata sepakat, perjanjian formal dibutuhkan formalitas tertentu, dan perjanjian real atau penyerahan barang secara real atau secara nyata. Dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari bahasa Latin, yaitu konsensus, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya sepakat atau kata sepakat tanpa adanya formalitas. Pada umumnya, suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat konsensual, dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Contoh perjanjian konsensual ini misalnya jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. Dalam jual beli, perjanjian timbul dengan segala konsekuensinya jika penjual dan pembeli menyepakati untuk melakukan suatu transaksi. Di samping itu, ada juga perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, misalnya perjanjian damai, perjanjian hibah barang tetap, yang mana memerlukan akta otentik atau dibuat oleh notaris. KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapai kesepakatan antar para pihak. Meski demikian, terdapat pengecualian atas asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika dilakukan secara formil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian yang dilakukan secara formal dinamakan dengan perjanjian formil, yang mana tentunya kesepakatan para pihak harus berdasarkan persetujuan dan tanpa unsur paksaan atau penipuan. Apabila terdapat unsur paksaan,
atau penipuan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 1321 KUH Perdata yang mengatur bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya, perjanjian real adalah perjanjian yang tak hanya memerlukan kesepakatan, tapi juga adanya penyerahan objek perjanjian. Jadi, perjanjian real mulai berlaku bila objek tersebut sudah diserahkan ke pihak penerima. Contohnya, perjanjian hutang piutang, perjanjian jual beli rumah, penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, dan sebagainya. Rekan-rekan semua, kalau kita melihat perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata itu ada beberapa. Contohnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian kuasa, perjanjian perburuan, kemudian perjanjian pinjam meminjam. Seperti disebutkan di atas, ya tadi sudah kita bahwa bentuk-bentuk perjanjian itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau lisan. Yang tertulis itu mempunyai satu makna perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Akta notarial adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang tidak tertulis ya hanya kesepakatan saja ya. Dengan lisan seperti contohnya kalau kita membeli barang di toko itu adalah perjanjian tidak tertulis ya. Jadi kita kesepakatan harga jadi kita. Baik rekan-rekan semua, diskusi kita untuk pertemuan ini saya cukupkan. Jangan lupa beri penghargaan dengan subscribe, kemudian tonton sampai habis ya, karena ini hanya sekitar 30 menitan lebih sedikit. Kemudian berilah komentar untuk perbaikan dan bila perlu lakukan sharing kepada rekan-rekan kalian. Terima kasih.